Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita dapat beribadah di gereja kita masing-masing maupun di rumah. Sungguh pun kita sekarang berada di bawah perintah kawalan pergerakan yang ketiga. Dimanapun kita berada, mari kita ambil masa berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang padamu Tuhan, dan kami bersyukur, berterima kasih kalau pada hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi belajar kebenaran akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, sekali lagi dengan penuh rendah hati datang kepada Tuhan, mohon Kau mengurapi setiap perkataan bibir lidah hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengambil tempat dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Kuduskan dan sucikanlah hati kami Bapa saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, mari kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-6 telah dibacakan oleh pembaca yang pertama, namun saya mau supaya kita membaca firman Tuhan ini sekali lagi. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 6 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan seperti orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertemakan kehidupan orang benar. Jemaat yang saya kasihi, ada satu pernyataan yang berkata seperti ini. Orang Kristen belum pasti orang benar, tetapi orang benar itu pasti orang Kristen. Nah, dalam pembacaan Mazmur tadi, kita dapat melihat ada perbezaan dikatakan di sana di antara orang yang benar dan orang fasik. Mari kita belajar pada hari ini saudara, apakah gambaran Alkitab atau apakah yang Alkitab gambarkan tentang kehidupan orang benar ini. Kita akan melihat satu demi satu firman Tuhan ini saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, saya bacakan sekali lagi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini dikatakan bahwa orang yang benar itu disebut berbahagia. Dalam pembacaan ini, saudara, kita melihat kehidupan orang benar itu berbeza dengan kehidupan orang fasik. Dikatakan orang benar itu disebut sebagai berbahagia. Orang berbahagia itu saudara tidak semesti kaya. Orang berbahagia itu tidak berarti dia orang yang berpangkat atau hidupnya mewah atau hidupnya dikelilingi dengan uang ringgit, punya harta yang banyak. Bukan begitu disebut berbahagia menurut firman Tuhan ini. Orang berbahagia itu tidak berarti bahwa dia memiliki segala-galanya. Namun kalau kita melihat dalam petikan yang kita baca sebentar tadi saudara, ada 3 kali perkataan tidak. Disebut oleh Alkitab yang menggambarkan kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia tidak menurut nasihat orang fasik, ia tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan orang benar itu cukup berbeza
dia tidak sama dengan orang fasik, orang berdosa. Orang fasik merupakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia tidak menurut nasihat orang fasik. Kalau terjemahan bahasa Inggris saudara dikatakan ia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan ketiga perkataan tidak ini disebut sebagai tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk, tidak bergaul. Tidak bergaul di sini bukannya bermaksud mereka menjauhkan diri dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak, saudara. Namun kalau kita lihat baik-baik di saudara, firman Tuhan berkata tidak berjalan atau tidak menurut nasihat orang fasik. Ini memberikan gambaran bahwa orang benar itu tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata, dengan nasihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia memiliki pendirian yang jelas. Dia tidak terpengaruh dengan pujuk rayu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan tidak menurut nasihat orang fasik. Kemudian dikatakan dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini membawa maksud bahwa orang itu tidak akan melibatkan diri bersama-sama dengan orang berdosa. Kita tahu saudara bahwa orang yang berdosa jalannya bengkok. Orang berdosa jalannya sering kali melencong. Orang berdosa jalannya tidak lurus, saudara. Dan firman Tuhan berkata orang yang benar itu dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya apa? Dia tidak akan melibatkan diri. Karena dia tahu bahwa dia hidup sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh yang disebutkan di sini saudara merupakan kumpulan-kumpulan pengejek atau penghujat Allah. Dan orang yang benar saudara dia tidak akan duduk dengan kumpulan-kumpulan seperti ini. Ia tidak turut terlibat dalam mengkritik, dalam menghujat dan mengejek Tuhannya sendiri. Saudara, sekarang kita melihat ada banyak orang yang hantar post di Facebook dan di media-media sosial yang mengejek Tuhan kita, mengejek Allah kita, dan memperkatakan dengan berbagai perkataan yang tidak baik, saudara. Orang benar harus tahu, orang benar harus mengerti, ia tidak akan bergabung dengan orang-orang seperti ini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang pertama ini kita melihat bahwa orang benar itu dia berbeza dengan orang yang tidak percaya. Dia bijak menempatkan dirinya. Dan dia memiliki perilaku yang berbeza. Dia berbeza cara berpikir, berbeza cara dia bertindak, dan dia tahu menyesuaikan diri. Ini yang dikatakan orang benar, saudara. Bukan seperti orang fasik. Nah, yang kedua, saudara, orang benar ini dia mentaati firman Tuhan. Dia taat, dia tunduk kepada firman Tuhan. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat di sini merupakan firman. Makanya orang benar itu, saudara, dia sentiasa takut dan taat kepada kebenaran akan firman Tuhan. Merenungkan di sini bukan berarti membacanya setiap saat, setiap pagi dan petang hingga ke malam hingga lupa akan tugas-tugas sehariannya. Bukannya dia meninggalkan pekerjaannya kemudian dia terus membaca Alkitab terus di tengah jalan di mana-mana berada dengan tekun membaca Alkitab. Tidak salah, saudara. Tapi bukan ini yang dimaksudkan sebagai orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang saya kasihi, dengar sini baik-baik. Orang benar dan orang fasik itu sama-sama manusia dan sama-sama berdosa. Namun saudara, orang benar itu tahu dia berdosa dan dia memerlukan keselamatan yang dari Tuhan. Dia memerlukan pimpinan Tuhan. Dan dia memerlukan firman Tuhan yang akan menuntun dan memimpin dia ke jalan yang benar setiap saat dan setiap waktu. Kalau boleh saya gambarkan orang benar dan orang fasik ini seperti ini. Orang benar seperti orang yang sakit, namun dia sadar bahwa dia sakit dan dia memerlukan obat agar dia bisa sembuh.
Namun saudara, orang fasik seperti orang yang sakit, namun yang menyembunyikan penyakitnya, tidak mau memakan obat, dan sehingga akhirnya dia mati dengan penyakitnya sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang benar, dia tahu bahwa dia perlukan firman Tuhan. Orang benar, dia tahu dia menghormati firman Tuhan, merenungkan, dan dia percaya bahwa firman Tuhan itu akan memimpin dia. Firman Tuhan itu akan menguatkan dia. Firman Tuhan itu akan menjadi tali pengukur untuk segala kehidupannya, perilakunya di dunia luar. Ini yang dikatakan bahwa dia mencintai, dia merenungkan Taurat Tuhan, dia mencintai firman Tuhan siang dan malam. Saudara, kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 17 ayat 8, di sini lebih jelas lagi. Alkitab berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini gambaran orang benar yang mencintai firman Tuhan. Ini gambaran orang benar yang menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya, saudara. Ini gambaran orang benar itu yang sentiasa tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang saya kasih, inilah kebahagiaan sebenar orang benar. Firman Tuhan itu merupakan aliran air yang dikatakan dalam Mazmur. Kemudian pokok yang ditanam di tepi aliran air itu akan menyerap masuk dalam diri, dalam pokok itu, yang menjadi sumber kehidupan. Firman itu menjadi sumber kehidupan. Firman itu menjadi sumber kekuatan. Firman itu menjadi sumber kebahagiaan. Dan firman itu menjadi sumber keberhasilan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ia tidak akan layu. Daunnya sentiasa menghijau, sentiasa segar, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran orang yang benar. Dia mencintai kebenaran akan firman Tuhan. Dia tidak akan layu, saudara. Dan setiap musim dia berbuah. Namun orang fasik, saudara, dia mungkin hanya berbunga pada hari Minggu. Dia mungkin hanya berbunga pada musim Christmas. Dia mungkin hanya berbunga pada musim-musim perayaan. Namun bukan seperti itu orang benar, saudara. Orang benar dikatakan dalam Alkitab, dia sentiasa menghasilkan bunga dan buah pada musimnya, setiap waktu, saudara. Ini gambaran orang benar. Firman Tuhan itu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan rencana dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, ini gambaran orang yang benar. Dia mencintai firman Tuhan. Dia tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir yang saya ingin nyatakan di sini, saudara, kita melihat bahwa kesudahan hidup orang benar itu sangat berbeza dengan kehidupan orang fasik. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Saudara yang saya kasihi, sekam di sini berbeza dengan pohon yang ditanam di tepi aliran. Pohon yang ditanam itu sentiasa subur. Pohon yang ditanam itu sentiasa akarnya menyerap air daripada sungai itu. Berbeza daripada sekam, saudara. Ia kosong, tidak ada gunanya. Dia ditiup angin ke sana ke sini dan tidak ada pendirian, saudara. Dia tidak akan tahan akan godaan. Dan saudara, sekam tidak selamanya akan berada dalam gandum. Alkitab berkata, alat penampi sudah ada di tangan Tuhan.
Dan satu hari nanti saudara, dia akan melakukan penampian, pemisahan di antara sekam dengan gandum. Atau di dalam konteks kita pada hari ini, dia akan pisahkan sekam dengan padi. Saudara, ini gambaran orang yang fasik. Gambaran orang yang berdosa. Gambaran orang yang menolak Tuhan. Gambaran orang yang tidak mencintai kebenaran akan firman Tuhan. Gambaran orang yang berkompromi dengan kejahatan, tapi tidak mencintai firman Tuhan. Ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, jelas saudara, di sini kita melihat ada perbezaan kesudahan hidup orang yang benar dan orang yang fasik atau orang yang berdosa. Orang yang fasik dikatakan Alkitab, dia tidak tahan berdiri dalam penghakiman. Jelas saudara, Tuhan akan menghakimi saudara. Satu hari nanti akan ada penghakiman terjadi ke atas dunia ini. Alkitab berkata dia akan melakukan pemisahan. Kambing dan domba akan dipisahkan saudara. Dan akan berlaku penghakiman kata setiap orang yang ada di bumi ini. Alkitab mencatat begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, orang berdosa itu akan dijauhkan dari perkumpulan orang benar. Dan orang fasik tidak akan mendapat tempat di dalam perkumpulan itu. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas saudara, kita melihat di sini kesudahan kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan mengetahui jalan. Kemana perginya jalan orang benar? Kemana perginya jalan orang yang mentaati dan hormat akan firman Tuhan? Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, di sini disebut sebagai orang yang benar itu sebagai orang yang berbahagia. Saudara, tidak ada kebahagiaan yang besar di dalam kehidupan manusia pada waktu Tuhan telah mengangkatnya, menerimanya masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan akan membimbing dan menuntun jalan orang benar untuk menuju kehidupan yang kekal. Saudara, pertanyaan saya pada hari ini, saudara berada di pihak mana saudara? 2 minggu lalu saya bercakap tentang ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Kedua-dua ranting itu dicantas dan dipotong. Dan kedua-duanya melalui satu penghakiman. Dinilai oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, kita diperhadapkan dengan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saudara berada di jalan yang mana? Dengar sini baik-baik saudara, menjadi orang benar itu bukan sekadar orang Kristen. Agama tidak pernah menyelamatkan manusia. Agama itu hanya salah satu syarat yang digunakan oleh Tuhan supaya kita boleh mendekati Tuhan kita. Namun sama sekali agama tidak pernah menyelamatkan. Namun yang menyelamatkan itu adalah bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita benar-benar berada di jalan yang benar di hadapan Tuhan. Saya mendorong kepada semua jemaat, mari kita periksa kehidupan kita. Mari kita periksa jalan kita. Apakah kita ini tergolong dengan orang-orang yang menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh? Saya mendorong sekali kita datang pada Tuhan, semua jemaat Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Minta supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Ingat saudara, bahwa keagamaan tidak pernah menyelamatkan manusia. Hanya orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Kumpulan-kumpulan seperti ini, orang-orang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tahu jalannya kemana satu hari nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini.
Tolonglah Tuhan supaya firman Tuhan yang kami pelajari itu tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan firman Tuhan itu akan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Saya berdoa jika ada di antara jemaatmu yang mendengar firman Tuhan ini, yang tersasar daripada jalan kehidupan yang sepatutnya Tuhan tentukan dalam hidup mereka. Tarik mereka, pegang mereka Tuhan, dan bawa mereka berjalan ke jalan yang benar yang telah ditetapkan oleh kebenaran akan firman Tuhan. Berkati setiap yang telah mendengarnya Bapa di surga. Jamah dan urapi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.